Oke, jadi di saat ini saya akan menginfokan dan memberitahukan hasil analisis saya tentang game yang saya mainkan untuk memenuhi tugas di mata kuliah Introduction to Game Development. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini yang harus dijawab. Dan untuk pertanyaan pertama, who is the protagonist? Jadi protagonis dalam game ini yaitu seorang karakter yang dapat diberi nama sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi ketika kita mulai bermain game ini, kita akan diberikan seorang karakter, yaitu seorang anak yang dapat kita beri nama sesuai dengan kemauan kita. Dan juga di dalam game ini kita juga dapat memberikan nama di perkebunan kita serta hewan-hewan peliharaan yang lain. Namun karakter ini memiliki latar belakang, yaitu seorang yang mewarisi sebuah peternakan dari kakek karakter tersebut. Jadi kakek dari karakter utama ini itu memiliki perkebunan di sebuah desa yang bernama Mineral Town. Jadi karakter ini diharuskan untuk mengelola peternakan dari sang kakek ini agar peternakannya menjadi hidup kembali. Pertanyaan nomor 2 yaitu who is the antagonist? Jadi saya akan menjelaskan di dalam game ini tidak memiliki antagonis atau musuh dalam game ini seperti di game-game yang lain. Namun di dalam game ini dari hasil analisis saya, game ini memiliki sejumlah masalah serta tantangan yang diharuskan agar karakter ini dapat mengatur energi serta keuangan supaya karakter ini dapat bertahan hidup. Dan juga karakter ini juga harus mampu menjalin hubungan dengan penduduk desa. Karena jika karakter dalam game ini tidak mampu menjalani kehidupan dengan penduduk desa, maka nantinya karakter ini akan diusir oleh penduduk desa. Begitupun juga ketika karakter ini kehabisan energi, maka karakter ini akan pingsan di dalam game ini. Jadi ketika dia sedang berkebun, sedang di gua, pemain harus mampu mengatur energi dari karakter ini, karena jika ia pun pingsan nanti akan mempengaruhi kehidupan dari karakter tersebut. Dan begitupun juga ketika karakter ini tidak memiliki uang, ia pun juga tidak mampu bertahan hidup, seperti membeli makanan, membeli bahan-bahan peternakan, ataupun membeli bibit-bibit yang harusnya dijual untuk dihasilkan lagi untuk menjadi uang. Jadi antagonis dari game ini tidak ada. Namun dari hasil analisis saya, antagonis dari game ini ia harus mampu bertahan hidup. Lalu di pertanyaan yang ketiga, what is the game objective? Jadi objektif utama dari game ini adalah pemain harus mampu mengelola peternakan serta dapat mampu untuk bertahan hidup hingga tahun-tahun berikutnya. Karena di dalam game ini tujuannya ada banyak sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mau untuk menikah, kita dapat menikah dalam game ini. Dan juga kalaupun kita ingin mengumpulkan barang-barang yang kalau dibilang langka, kita juga dapat melakukannya di dalam game ini, seperti memancing ikan yang langka atau mencari peralatan-peralatan yang langka. Kita juga dapat melakukannya di dalam game ini. Jadi objektif dari game ini cukup luas, tidak hanya terfokus pada satu tujuan saja. Kemudian di pertanyaan yang berikut, what obstacle keep the player from achieve that objective? Jadi seperti yang saya katakan tadi, objektif dari game ini cukup luas sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita ingin objektifnya yaitu menikah, ataukah objektif kita untuk mengumpulkan barang-barang langka, ataupun tujuan-tujuan yang lain, itu sesuai dengan keinginan dari para pemain tersebut. Namun obstacle yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut juga ada. Contohnya ketika kita ingin menikah, kita diharuskan untuk memberikan dan menjalin hubungan dengan karakter yang akan kita nikahi. Ketika kita menjalani atau ingin mendekati karakter perempuan dalam game ini, kita harus memberikan hadiah-hadiah yang diinginkan oleh karakter perempuan tersebut. Contohnya kita memberikan bunga. Dan tantangan tersebut yaitu bunganya tumbuh di musim-musim yang berbeda. Contohnya ketika kita ingin memberikan
bunga kepada si karakter perempuan ini, bunga tersebut hanya hidup di musim yang pertama, sedangkan kita sudah jalan di musim yang kedua. Jadi secara otomatis kita harus mencari hadiah yang terdapat hanya ada di musim yang pertama tersebut, atau bunga yang tumbuh di musim pertama tersebut. Kemudian pertanyaan yang berikut, when does the game get easier? Jadi game ini akan menjadi lebih mudah menurut saya ketika kita memiliki uang yang cukup untuk mengupgrade fasilitas yang ada dalam game ini. Jadi fasilitas-fasilitas dalam game ini yaitu kandang ternak, kemudian lahan, kemudian peralatan-peralatan seperti fasilitas. Nah, jadi fasilitas-fasilitas yang di dalam game ini ada banyak, yaitu contohnya yang pertama alat pembuat keju dan wool. Jadi kalau kita mampu membeli peralatan mengelola keju dan wool, itu akan memudahkan pemain supaya memiliki uang tambahan yang lebih banyak, karena harga keju dan wool itu cukup lumayan besar. Dan juga mengupgrade peralatan-peralatan yang digunakan dalam berkebun. Jadi ketika peralatan kita semakin levelnya di atas, maka aktivitas yang kita lakukan semakin lebih mudah. Seperti ketika menebang kayu, kita membutuhkan kapak yang levelnya di atas. Kemudian ketika kita menghancurkan batu, kita juga memerlukan palu yang levelnya juga sudah di atas. Kemudian pertanyaan berikut, when does the game get harder? Jadi menurut saya game ini akan menjadi semakin sulit ketika dilakukannya pergantian musim, karena karakter tersebut harus menyesuaikan dengan musim yang dilewati di game tersebut. Contohnya ketika kita sedang melewati musim gugur, kita harus menanam tanaman-tanaman yang hanya bertumbuh di musim gugur tersebut, seperti tanaman-tanaman yang berjenis umbi-umbian. Nah, dan kemudian ketika di musim dingin, karakter juga harus mampu menyesuaikan dengan musim dingin tersebut, karena di musim dingin tersebut akan dihadapkan dengan musim salju yang membuat karakter tersebut akan menjadi cepat lelah dan tidak bisa menanam tanaman, serta bahkan tidak dapat keluar dari rumah karena badai salju. Kemudian pertanyaan terakhir, how does the game make you feel? Jadi perasaan saya dalam game ini yaitu saya merasa puas dan membuat saya ketergantungan, karena saya dapat melakukan hal yang tidak dapat saya lakukan dalam kehidupan nyata, yaitu mengurus peternakan-peternakan seperti mengurus sapi, mengurus domba, ayam, serta mengurus perkebunan. Serta bersosialisasi dengan penduduk di game ini memiliki kepuasan tersendiri bagi saya, karena kalau kita pun mampu beradaptasi dan juga menjalin hubungan dengan penduduk-penduduk di game ini, maka kita akan mendapatkan achievement atau hadiah yang nantinya akan diberikan oleh penduduk-penduduk desa, seperti resep-resep makanan atau barang-barang yang akan diberikan nantinya. Jadi sekian dari hasil analisis activity di game Harvest Moon ini. Terima kasih.